Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas pengendalian persediaan dengan pencatatan persediaan sistem perpetual. Pengendalian persediaan atau inventory. Inventory harus dikendalikan oleh perusahaan. Pengendalian dapat dimaknai sebagai tindakan mengarahkan, mengawasi, serta mengoreksi kegiatan agar mencapai tujuan. Upaya pengendalian persediaan ini diwujudkan antara lain dengan digunakannya sistem perpetual atau modified perpetual inventory system, dilakukan penghitungan fisik barang setidaknya setahun sekali dan hasilnya dibandingkan dengan catatan persediaan. Sekarang kita ulas perpetual inventory system. Karena berbagai alasan, manajemen tertarik pada perencanaan dan pengendalian persediaan. Baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang membutuhkan suatu sistem akuntansi yang akurat dengan catatan yang up-to-date. Perusahaan mungkin akan kehilangan penjualan atau pelanggan jika perusahaan tidak menyediakan atau menyimpan produk dalam hal style, quality, dan kuantitas yang diinginkan. Selanjutnya, perusahaan harus memonitor jumlah persediaan untuk menekan biaya atas penyimpanan sejumlah besar inventory. Idealnya, perusahaan menginginkan suatu catatan baik jumlah inventory dan harga pokok penjualan. Popularitas dan kemampuan accounting software membuat perpetual system cost efektif untuk berbagai jenis perusahaan. Banyak perusahaan yang mencatat penjualan dengan menggunakan optical scanner pada cash register sehingga memungkinkan diterapkannya perpetual inventory system. Sekarang kita membahas modified perpetual inventory system. Kadangkala suatu perusahaan menganggap penerapan sistem perpetual yang lengkap seperti yang telah dibahas tidak cost efektif. Namun perusahaan membutuhkan informasi mengenai jumlah atau level persediaan untuk menghindari kekurangan persediaan atau pembelian yang terlalu besar dan untuk membantu dalam penyusunan laporan atau data keuangan bulanan atau kuartalan. Sehingga perusahaan menggunakan modified perpetual inventory system. Di samping memiliki akun buku besar inventory, sistem ini menyediakan catatan persediaan yang terinci tentang kenaikan dan penurunan dalam kuantitas saja, tidak termasuk jumlah uangnya. Catatan ini hanya catatan di luar akuntansi double entry. Catatan ini membantu dalam menentukan level persediaan pada setiap waktu. Sekarang kita membahas cara menentukan cost of goods sold. Barang yang dijual atau digunakan selama suatu periode akuntansi jarang secara tepat sesuai dengan barang yang dibeli atau diproduksi selama periode tersebut. Akibatnya, inventories naik atau turun selama periode yang bersangkutan. Kos barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan berasal dari persediaan awal dan kos dari barang yang dibeli atau diproduksi selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya, kos barang yang tersedia untuk dijual tersebut dialokasikan ke persediaan akhir dan cost of goods sold. Cost of goods sold merupakan perbedaan antara kos dari barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan dengan kos barang yang ada pada akhir periode. Sekarang kita membicarakan penghitungan fisik persediaan.
Terlepas apakah perusahaan menggunakan catatan perpetual inventory dalam kuantitas dan jumlah rupiah atau modified perpetual inventory system, perusahaan mungkin melakukan penghitungan fisik barang setidaknya sekali setahun. Apapun catatannya, perusahaan menghadapi risiko kerugian dan kesalahan seperti kerusakan, pencurian, ketidaktepatan pembukuan, kegagalan dalam mencatat pengeluaran barang, dan sebagainya, sehingga dapat mengakibatkan catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang ada. Sehingga setiap perusahaan memerlukan verifikasi secara periodik atas catatan persediaan dengan penghitungan, penimbangan, dan sebagainya. Misalkan akun inventory pada akhir tahun tertentu bersaldo debit 4 juta rupiah, sementara itu hasil penghitungan fisik barang yang ada mendapatkan hasil sebesar 3.800.000 rupiah. Berdasarkan perbandingan antara akun inventory dengan hasil penghitungan fisik, maka sebagaimana telah dibahas sebelum ini, selanjutnya perusahaan mengoreksi catatan agar sama dengan kuantitas yang sesungguhnya ada dengan membuat jurnal yang mendebit inventory over and short sebesar 200.000 rupiah dan inventory dikredit sebesar 200.000 rupiah. Sedapat mungkin, perusahaan harus melakukan penghitungan fisik inventory dekat dengan akhir tahun pembukuannya. Sekian dan terima kasih.